Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yubarna fi hadzal majlis an Allah wazirul futuh wa rusuh wa lumnuh salah al-jasad wa ruh wa dawba an-nusuh wa Allah yarzuqna taqwa wal istiqamah wa Allah haqqina bi haqaiqi tamam wa Allah yarzuqna fi maraqid al-qamah wa Allah yu'inuna ala takasukama wa Allah yarzuqna ayat khawasa ala kulli salihah wa ala man awahu ala salafus salihun إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut kembali kajian di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah atau kitab Masailut Ta'lim di Sayyidina Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Masih di fasal tentang al-makruh. Banyak. Nah. Al-ma'ul makruh, air yang dimakruhkan. Ini makruh talabut tark min ghairi jazim. Makruh itu dituntut untuk ditinggalkan tapi tidak tegas. Ada satu definisi. Dalam syarah dijelaskan wa yukrahu syar'an tanzihan.
yukrahu syar'an tanzihan. Maksudnya syar'an tanzihan, dimakruhkan secara syar'i, yakni sesuai dengan definisi ulama usul fikih. Al-makruh kalau makruh ya ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lih. Ma yuthabu ala tarkihi. Nah, cuma para ulama membedakan nanti makruh itu ada makruh syar'i, yakni makruh yang yuthabu ala fi'lih, yuthabu ala tarkih. Ada makruh secara syar'i. Ini mumpung di awal. Nanti istilah kayak begini di belakang banyak ya. Ada makruh tahrim, yakni syar'i. Ada makruh tanzih. Ada khilaf para ulama mendefinisikan makruh syar'i, syar'an, dan makruh syar'an bisa juga makruh tahrim atau makruh yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendekati haram. Sebagian ulama bilang ya ada dosanya, dosa kecil. Itu makruh tahrim, makruh syar'an. Paham? Ada makruh tanzihan, makruh tanzih, yakni dalam rangka membersihkan, mensucikan, menjauhkan kita. Jadi kalau dikatakan makruh tanzih, menurut Imam Asy-Syubki yang meninggalkan karena mengikuti petunjuk tersebut limujarradi gharadihi, anna fa'il al-irsyad limujarradi gharadihi la yuthab. Kata Imam Asy-Syubki, yang mengikuti petunjuk ulama, ini makruh tanzih itu nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Nabi nggak ngasih arahan, bukan dari hasil istimbat, tapi para ulama mengatakan nggak bagus, gitu. Ini berarti petunjuk para ulama, disebutnya irsyadiyah, al-irsyadiyah. Yang model begini, kata Imam Kurdi sama Imam Asy-Syubki, la thawaba fitarkiha, tidak ada pahalanya kalau kita meninggalkan makruh kayak begini, sebab hanya petunjuk dari para ulama.
Kalau kata Imam As-Subki lebih detail, anna fa'al al-irsyad li mujarradi gharadihi la yusab. Wa li mujarradil imtithali yusab. Apa tujuannya? Misalnya tadi, apa ilatnya makruh? Li ta'allumihi, ya, karena sakit. Orang air panas dipakai ya pasti sakit. Nah, kalau kita meninggalkan nggak pakai air panas karena kesakitan, ya nggak ada pahalanya. Ya. Tapi gimana supaya meninggalkan itu ada pahalanya? Limujarradil imtithal. Ya. Fa'il al-irsyad limujarradil imtithal yusab. Kalau kita mengikuti petunjuk ulama, kenapa kau nggak pakai air panas? Kata para ulama makruh. Ya udah, kita ngikuti petunjuk ulama, ada pahalanya. Tapi kalau meninggalkan hanya karena alasan makruh tanzihnya tadi apa, ilatnya apa, karena ngikuti itu, ya nggak dapat. Gitu. Yang ini karena meninggalkan karena sakit, kesakitan, yang ini karena ngikuti petunjuk ulama. Ada menurut Imam As-Subki sama Imam Al-Qurdi. Sebagian ulama yang lain mengatakan sama aja, makruh tanzih juga ada pahalanya. Kenapa? Li'anna fi tarkiha hifdhan lin nafs. Karena tidak melakukan makruh tanzih itu menjaga diri kita, menjaga kesehatan, menjaga supaya nggak mati, ya, itu juga ada pahalanya. Jadi menurut sebagian ulama yang lain, Allah alam, yang jelas kalau kita, ya udah, kita pakai yang mana? Walau makruh jadi sunnah ini. Ini orang sekarang ini ngaji fikih tapi ditabrak gitu, ngerti makruh tapi sunnah. Yang sunnah jadi makruh. Ini ya mazhab baru itu ya. Ulama ngebahas sampai makruh tanzih, makruh tahrim. Ya, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad, ente ancurin semua. Ya. Lihat ulama membahas sampai kayak begini. Ada karena takwa kepada Allah. Ya, ada zubdatul fikih, lubbul fikih. Ya, untuk diamalkan. Ya, begitu kita tahu makruh, gimana ente bisa punya derajat yang tinggi? Ada kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, ma fa'altu bil makruh wala hamamtu bil makruh. Ada kalam azim. Saya nggak pernah melakukan yang makruh dan saya nggak pernah kerentek aja nggak pernah saya. Ngelakuin nggak pernah, kerentek makruh aja nggak pernah, apalagi ngelakuin gitu loh. Artinya apa? Artinya ilmunya beliau ini luas, dalam segala hal dikaji. Jangan sampai saya bicara, saya ngomong, saya berbuat terjerumus ke dalam hal-hal yang dimakruhkan. Tanzihan au tahriman. Baik makruh tanzih, petunjuk ulama, semata-mata untuk menjaga diri manusia supaya sehat, supaya selamat. Ya, makanya sini dijelaskan sama tibban, ada secara kedokteran. Berarti kalau ente menghindari itu, kau sehat gitu. Walaupun nggak ada dalil syar'inya. Nah, tapi kalau di kaidah yang lain, ilmu tib
nisfuddin. Ya. Ilmu kedokteran itu separuhnya agama. Nah, sebab gimana bisa ngamalin agama, itu bisa ibadah kalau nggak sehat, itu bengek, ya, nggak bisa, nggak bisa ngaji, nggak bisa murojaah, nggak bisa mutolaah. Ya. Nah ini perlu dijaga yang kayak gini, makruh gini, hifdzan lin nafas. Ya, kita ikut Imam Qurdi, ikut Imam Syuuki, ya. Kalau kepingin dapat pahala, ya kita ta'zim sama petunjuknya ulama. Ulama bilang makruh, kita tinggalkan. Baru itu bisa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Abdullah bin Husain bin Thahir. Masya Allah. Sama kita kepada para ulama melecehkan, ya pantesan sekarang agama kita diacak-acak kayak gini, ya, karena kita terhadap petunjuk para ulama ini nggak benar-benar dijaga, nggak benar-benar diamalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu kemarin tambahan penjelasan. Yukrahu syar'an tanzihan. Yukrahu syar'an tanzihan. Makruh secara syar'i dan makruh secara tanzih. Baik, kita lanjutkan. Wa syadidul burudah, sama. Wa syadidul burudah sama makruh. Wal musyammasu, dan makruh juga al musyammas, air musyammas. Air musyammas. Musyammas ini yang kena matahari, itu lughatannya. Secara apa namanya, bahasanya musyammas kena matahari. Oh, nanti semua yang kena matahari jadi makruh gitu? Enggak. Musyammas yang bagaimana? Kalau secara lughatan, ya semua yang kena matahari, berarti air embun nanti siang kena matahari. Air sungai siang kena matahari. Laut kena matahari semua. Nah itulah makanya kalau dalam masalah fikih ini harus tahu dua makna lughatan sama makna istilahan. Nah ini nanti di sini jelaskan. Apa itu air musyammas? Qala fi jihatin harratin, air yang dikena panas matahari, fi jihatin harrah, yakni di daerah yang panas, di daerah panas, di daerah yang tropis. Kalau di Indonesia kan subtropis, jadi nggak masuk. Dicontohkan ke Tihamah, seperti daerah Tihamah. Tihamah itu pinggiran Jazirah Arab yang ada Mekah Madinahnya itu Tihamah. Ada Jazirah Arab itu kan 4 gitu ya, kotak gitu ya. Kalau yang pinggir sini Tihamah, bawahnya Yaman, agak ke tengahnya Najd gitu. Itu ada bagian-bagiannya.
Nanti kalau di peta, ya, peta yang bahasa Arab itu ada Tihama, ada bawah itu Yaman, atas Najd. Fi jihatin harrah, di belahan bumi yang panas, ini yang beriklim tropis. Fi ina'in muntabi'in, air yang kepanasan matahari tadi di tempat yang muntabi', yakni muntabi' itu yang diolah dengan pandai besi, diolah dengan apa, pandai besi, itu namanya muntabi'. Kalau tempat yang dari tanah, dari batu, tempat yang dari plastik kayak gitu nggak masuk, atau dari kaca, karena nggak muntabi'. Kemudian yang ketiga syaratnya fi badanin, dipakainya di badan. Kalau di pakaian berarti enggak, gitu ya. Duna saubin, tidak makruh musyammas kalau dipakainya untuk baju, selain baju. Fi badanin duna saubin, dipakainya di badan dan selain baju. Kalau baju itu air panas nyuci mobil, nggak makruh. Untuk ngepel nggak makruh, gitu. Musyammas. Wa tazulu, dan hilang semua yang syadidus sukhuna, syadidul burudah wal musyammas bitabrid, dengan didinginkan. Kalau musyammasnya sudah dingin, berarti syaratnya makruhnya itu kalau pas lagi panas. Kalau makainya pas sudah sore, udah apa, malam ya, nah itu hilang kemakruhannya. Nah, kalau di takrirat ada nadhamnya, ya, itu nadhamnya. Qad karrahu musyammasan ta'athara halat at-ta'thiri li hayyin gurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti baradi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Yang pertama, yata'athar biharatis syams, airnya itu terpengaruh, ya, ada pengaruhnya gara-gara panas matahari. Yang kedua, digunakannya ketika pas panas, ya. Yang ketiga, dipakainya untuk makhluk hidup, nggak harus badan manusia atau hewan, makruh. Misalnya kucingnya mandi air panas sih, musyammas makruh. Kemudian yang keempat, di tempat yang dipandi besi, seperti besi, tembaga atau kuningan, ya. Yang kelima, terjadi musyammasnya itu di musim panas. Kemudian di badan, bukan di pakaian. Ketujuh, di wilayah atau di daerah tropis, kutrin har. Di sini jelaskan kutur har itu kutur har, ini Indonesia nggak masuk. Kal Hijaz wa Hadramut, seperti daerah Hijaz, Tihamah, Hadramut itu panas. Syam udah enggak, Yaman udah enggak, apa, yang bagian sini Yaman utara
Yaman Utara apa Selatan itu ya? Itu Yaman itu ada dua, ada daerah yang panas, ada daerah yang dingin. Yang kedelapan syaratnya alla yata'ayyan, tidak mesti, tidak harus. Artinya waktunya nggak mepet dan ada air yang lain. Gitu. Kalau ada air yang lain, ya pakai air yang lain. Ngapain pakai air musyammas? Atau nggak ada yang lain tapi jauh, waktunya udah mepet, ada ta'ayyan, berarti ya harus dipakai. Gitu. Sebab ini cuma makruh. Ya, sedangkan wudhu pakai air itu wajib, nggak bisa tayamum gara-gara ada air musyammas, bukan udzur. Ya. Itu alla yata'ayyan, tidak harus dipakai. Kapan harus dipakai? Kalau waktunya mepet dan tidak ada air yang lain, ya, hilang makruhnya. Yang kesembilan, alla yakhshal alam. 9 syaratnya nggak takut jadi penyakit, tidak takut jadi sakit. Tapi kalau takut sakit, ya haram, kata para ulama. Qad karahu musyammasan ta'athara halat at-ta'thiri hali hayyin qurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti baradi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. 3 bait. Apa? 3 bait. Dah, selesai pembahasan tentang air makruh. Wallahu a'lam.